Si kancil kena batunya. Angin yang berhembus semilir-semilir membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk mengusir rasa kantuknya, ia berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan, ia berkata, "Siapa yang tak kenal dengan kancil? Si pintar, si cerdik, dan si pemberani. Setiap masalah pasti selesai olehku." Ketika sampai di sungai, ia segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Air yang begitu jernih membuat kancil dapat berkaca. Ia berkata-kata sendirian. "Buaya, gajah, harimau, semuanya binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, mereka dapat aku berdaya." Si kancil tidak tahu kalau ia dari tadi sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di bongkahan batu yang besar. Si siput berkata, Kancil, kau asik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang bergembira?" Kancil mencari-cari sumber suara itu. Akhirnya ia menemukan letak si siput. "Rupanya kau sudah lama memperhatikan aku ya?" Siput yang kecil dan imut-imut. Bukan. Kamu memang kecil, tapi tidak imut-imut, melainkan jelek sebagai kotoran ayam, ujar si kancil. Siput terkejut mendengar ucapan si kancil yang telah menghina dan membuatnya jengkel. Lalu siput pun berkata, Kancil, kamu memang cerdik dan pemberani. Karena itu, aku menantangmu lomba adu cepat." Akhirnya mereka setuju perlombaan dilakukan minggu depan. Setelah si kancil pergi, siput segera memanggil dan mengumpulkan teman-temannya. Ia meminta tolong teman-temannya agar waktu perlombaan nanti semuanya harus berada di luar jalur lomba. Tetapi permintaan siput disangkal sama temannya. Kata teman si siput, lebih baik mereka semua berada di jalur lomba saja. Siput pun mengiyakan ajakan temannya itu. "Jangan lupa, kalian bersembunyi di balik bongkahan batu dan salah satu harus segera muncul jika si kancil memanggil. Dengan begitu, kita selalu berada di depan si kancil," kata siput. Hari yang dinanti tiba. Si kancil datang dengan sombongnya. Merasa ia pasti akan sangat mudah memenangkan perlombaan ini. Siput mempersilahkan kancil untuk berlari duluan dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana ia sampai. Perlombaan dimulai. Kancil berjalan santai, sedang siput segera menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, kancil memanggil siput. Tiba-tiba, siput muncul di depan kancil sambil berseru, "Hai kancil, aku sudah sampai sini." Kancil terheran-heran, segera ia mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si siput lagi. Ternyata siput juga sudah berada di depannya. Akhirnya si kancil berlari. Tetapi tiap ia panggil si siput, ia selalu muncul di depan kancil. Keringatnya bercucuran. Kakinya terasa lemas dan nafasnya tersengal-sengal. Ketika hampir finish, ia memanggil siput
tetapi tidak ada jawaban. Kancil berpikir siput sudah tertinggal jauh dan ia akan menjadi pemenang perlombaan. Si kancil berhenti berlari. Ia berjalan santai sambil beristirahat. Dengan senyum yang sinis. Kancil pun berkata, Kancil memang tidak ada duanya. Kancil dikagetkan ketika ia mendengar suara siput yang sudah duduk di atas batu besar. Kasihan sekali kau Kancil, kelihatannya sangat lelah. Capai berlari ya? Ejek siput. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa lebih dulu sampai, padahal aku berlari sangat kencang. Seru si kancil. Sudahlah, akui saja kekalahanmu, ujar siput. Kancil masih heran dan tak percaya kalau ia dikalahkan oleh binatang yang lebih kecil darinya. Kancil menundukkan kepala dan mengakui kekalahannya. Sudahlah, tidak usah sedih. Aku tidak minta hadiah kok. Aku hanya ingin kamu ingat selalu dalam hal. Janganlah sombong dengan kepandaian dan kecerdikanmu dalam menyelesaikan setiap masalah. Kamu harus mengakui bahwa semua binatang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, jangan suka menghina dan menyepelekan mereka, ujar siput. Siput segera menyelam ke dalam sungai. Tinggallah si kancil dengan rasa menyesal dan malu. Ayah, bunda, dan adik-adik di rumah, terima kasih sudah mendengarkan podcast Darul Hilmi. Hikmah yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut adalah: janganlah suka menyombongkan diri dan menyepelekan orang lain, walaupun kita memang cerdas dan pandai. See you next podcast ya. Terima kasih, Kak Ulan ucapkan.